Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6, Tekno 28 yang terdiri dari Bobby Refroki Oza, Muhammad Ibrahim Matorik, Naufal Abdurrahman, Davin Firdaus, dan M. Raihan Brameswara. Di sini kami akan menyampaikan ide bisnis yang telah kami diskusikan untuk dipaparkan ke saudara sekalian. Mungkin bisa dibuka dengan saudara Bobby yang akan menjelaskan mengenai latar belakang bagaimana ide bisnis ini bisa terbentuk. Oke, saya Bobby akan menjelaskan permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, ini merupakan cuplikan laman Jogja, seorang guru yang tidak mampu membuat video dan tidak mempunyai waktu lebih dalam membuat video untuk siswa-siswa mereka. Nah, jadi di sini guru itu sangat kesulitan untuk membuat video dan materi pembelajaran. Nah, sehingga kami mengangkat sebuah diskusi kami pada pandemi saat sekarang ini untuk membuat sebuah media platform yang menyediakan video, file pembelajaran, dan untuk meningkatkan skill dari guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, ada dua permasalahan inti pokok yang kita ambil. Yang pertama yaitu minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian guru untuk menyusun materi pengajaran sehingga membuat kegiatan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Nah, jadi guru tidak mempunyai waktu untuk membuat materi. Nah, setelah dibuatkan materi, itu tentu guru harus cek video lagi untuk mengupload ke media atau menyebarkan ke siswa-siswanya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk mereka dalam mempersiapkan pembelajaran pada saat masa pandemi sekarang ini. Nah, permasalahan yang kedua yaitu kebutuhan materi tambahan yang mendukung kegiatan pembelajaran, terutama setelah memasuki masa pembelajaran daring. Nah, solusi yang kami sediakan itu tentu ada dua. Yang pertama, yaitu menyediakan platform bagi sesama pengajar untuk jual beli materi pengajaran dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian buku. Jadi kami itu menyediakan sebuah platform yang untuk guru sama guru maupun guru sama siswa. Nah, di sini guru sama guru bisa saling interaksi untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan rencana pembelajaran mereka yang akan diajarkan kepada siswa-siswa mereka. Nah, yang kedua, dengan adanya interaksi timbal balik antara guru dan siswa, tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui team teaching system. Next. Oke, jadi ide bisnis yang telah kami buat ini kami beri nama SocioLearn. SocioLearn adalah platform yang menyediakan wadah jual beli materi pengajar dalam bentuk teks, gambar maupun video. Jadi di sini kita ada dua, yaitu website dan juga aplikasi. Aplikasi ini adalah Android dan juga iOS. Nah, materi dalam SocioLearn ini diupload oleh guru dan bisa dipelajari oleh guru juga maupun siswa. Materinya dapat berisikan soal, materi, penjelasan, lembar kerja aktivitas, dan lain-lain. Nah, pembeli dapat mendapatkan materi dari SocioLearn dengan cara berlangganan atau membeli materi secara satuan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, secara singkatnya, kami itu sebagai penyedia platform. Oke, jadi di sini pembeli, yaitu guru maupun siswa, dapat mendapatkan materi dari SocioLearn dengan cara berlangganan atau membeli materi secara satuan sesuai dengan yang diinginkan. Kami mengambil profit, yaitu sebesar 10% dari tiap transaksi yang berhasil terjadi di sini. Secara singkatnya, ini merupakan suatu platform jual beli seperti e-commerce gitu, yang menyediakan wadah jual beli materi pembelajaran bagi siswa tingkat dasar dan menengah, dan juga materi seperti penyusunan kurikulum yang baik bagi guru gitu.
Next. Ya, seperti ini penjelasan singkat atau gambaran dari aplikasi yang mungkin nantinya akan kita buat. Di sini ada kolom search. Di situ pelajar maupun guru bisa mencari materi yang mereka inginkan. Misalnya penyusunan materi untuk bahasa Indonesia untuk guru maupun materi pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa. Kemudian di sini juga tercantum materi-materi yang disarankan bagi mereka. Seperti itu. Di sini juga ada forum diskusi dan juga ada newsletter atau berita terbaru seputar dunia keilmiahan. Next. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah pembeli maupun penjual mendaftar sebagai user yang mana pendaftarannya itu adalah 100% gratis. Di mana terdapat dua jenis akun user yaitu buyer account dan seller account. Di sini seller account itu yaitu gurunya dan buyer account itu siswa maupun guru yang ingin mencari materi. Jadi yang pertama dilakukan seller itu atau orang yang memiliki kemampuan untuk menyusun materi adalah mengupload materi yang ingin dijual, kemudian materi kami review, dan materi siap diperjualbelikan. Kemudian untuk bayarnya sendiri, bayarnya itu ada di sini kita ngambil dua segmen, yaitu segmen guru dan segmen siswa. Nah, buyer itu memilih dan melakukan pembelian terhadap materi, kemudian materi siap dipelajari melalui online maupun offline. Seperti itu. Next. Ya, selanjutnya untuk target pasar. Jadi, target pasar yang pertama itu adalah pengajar yang ingin mencari penghasilan tambahan. Nah, ini berarti dari sisi penjual. Jadi, guru bisa mengupload materi, lalu untuk dijual di marketplace Sociolearn. Lalu yang kedua itu dari sisi pembeli, pengajar yang mempunyai jadwal yang padat sehingga tidak memilih waktu untuk menyusun materi baru. Jadi pengajar tersebut tuh bisa membeli materi-materi yang ada pada platform Sociolearn. Lalu yang ketiga, pengajar yang bingung menyusun materi pembelajaran menyesuaikan dengan metode pembelajaran daring. Nah, ini juga dari sisi pembeli. Lalu yang terakhir adalah pelajar tingkat dasar dan menengah yang membutuhkan materi pembelajaran. Nah, jadi selain guru, pelajar-pelajar tingkat dasar dan menengah yang membutuhkan materi tambahan juga bisa membeli melalui platform Sociolearn. Selanjutnya analisis kompetitor. Nah, untuk kompetitornya sendiri di Indonesia tuh sepengetahuan kami belum ada bisnis yang sejenis. Namun ide bisnis yang sejenis itu udah ada di UK yang bernama teacherpayteacher.com. Sociolearn sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan kompetitornya, yaitu adanya forum bagi semua user yang memungkinkan adanya interaksi sesama user seperti berdiskusi atau memberikan rating terhadap materi yang sudah diberikan. Selanjutnya metode subscription yang lebih menguntungkan di mana user dapat membayar untuk berlangganan yang akan mendapatkan kelebihan-kelebihan khusus untuk user yang berlangganan itu sendiri. Lalu terdapat materi yang dibuat berdasarkan kurikulum di Indonesia, di mana ini akan lebih relevan terhadap target pasar yang kita incar sendiri. Oke, baik. Sekarang menuju analisis SWOT, pertama dari strength-nya. Itu yang pertama, pengajarnya itu sudah tersertifikasi. Dan kalaupun belum tersertifikasi, itu melalui forum, setiap materi itu bisa ditinjau kembali. Dan yang meninjau itu juga tentunya juga ada pengajar-pengajar yang sudah tersertifikasi. Kemudian yang kedua, biaya materi yang lebih murah dibandingkan membeli buku. Kenapa? Karena untuk pembelian buku itu kan ada biaya produksinya. Sedangkan kalau misalnya untuk file-file
yang dapat dibagikan secara daring, itu kan berarti biaya produksinya kan jadi hilang. Jadi untuk masalah harga itu relatif lebih murah. Kemudian yang ketiga ada forum bagi user untuk berinteraksi. Kemudian yang keempat, materi yang dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Untuk weakness ada 2, yaitu duplikasi materi yang dilakukan secara ilegal, karena juga materinya itu berupa dokumen dan itu mudah sekali untuk diduplikasikan. Dan yang kedua, sulitnya melakukan quality assurance, karena begitu jumlah materi yang diupload itu sangat banyak dan sedangkan yang mereview itu juga tidak dapat mengimbangi jumlah materi yang diupload, maka itu akan membuat sedikit gangguan untuk QA-nya. Next. Opportunity-nya, banyaknya orang yang memiliki kemampuan mengajar, tapi tidak tergabung dalam instansi education technology dan ingin menjadi freelancer pengajar. Untuk threat-nya, tersedianya berbagai materi yang ada di internet secara gratis. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.